Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Biqaulillah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudari-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua golongan manusia yang merupakan golongan terbaik dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama adalah orang yang diam, tapi diamnya karena pemahaman. Dia diam karena paham saya harus diam, tidak banyak berbicara. Dia memahami kapasitas dirinya, siapa saya, sehingga tidak berbicara dalam masalah yang bukan urusannya. Ini orang yang mulia dalam kehidupan. Tidak seperti yang kita lihat di zaman sekarang, banyak yang berbicara di medsos padahal bukan bidang dia. Berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang krisis, harga-harga yang serba mahal, padahal dirinya tidak memiliki basic standar keilmuan dalam bidang itu. Ini namanya orang yang tidak tahu kapasitas kemampuan dirinya, itu tercela. Tapi orang yang diam karena dia paham, dia diam karena memang saya harus diam, tidak berbicara, ini orang yang terpuji, orang yang kita butuhkan. Diamnya bukan karena bodoh, tapi diamnya lebih karena sadar diri. Yang kedua, manusia yang terpuji dalam kehidupan adalah orang yang berbicara dengan ilmu. Dia tidak berbicara kecuali berdasarkan ilmu pengetahuan yang dia punya. Dia berbicara menunjukkan umat, berdakwah didasari atas ilmu, bukan didasari atas kebodohan. Maka kita lihat diri kita masing-masing, termasuk golongan mana diri kita. Apakah kita masuk orang yang diam karena paham, ataukah orang yang berbicara karena punya ilmu? Atau kita bukan masuk dua-duanya? Kita banyak bicara tanpa ilmu, kita banyak bicara karena tidak menyadari kapasitas siapa saya. Semoga kita tidak termasuk golongan yang ini, sehingga permasalahan-permasalahan kehidupan, permasalahan agama itu sebenarnya bisa selesai kalau kita menjadi salah satu golongan ini. Diam karena paham atau berbicara karena punya ilmu. Masalah agama
Sekarang terjadi banyak perdebatan, perbedaan pendapat, karena kita kadang bicara tanpa ilmu, atau karena kita bodoh, tidak menyadari siapa kita. Karena itulah para ulama memuji orang kalau diam karena dia paham harus diam, itu terpuji. Atau dia bicara karena dia punya ilmu, itu terpuji. Tapi kalau berbicara tanpa ilmu, maka ini namanya sesat, menyesatkan, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak, hadis-hadis akhlak berikutnya tentang adabul jalis, adab dalam berteman, adab dalam berteman. Setelah kita menyelesaikan tentang adab ketika di jalan, adab thariq, bagaimana kita beradab ketika berada di jalan, duduk-duduk nongkrong di jalan. Berikutnya adalah adabul jalis, adab ketika berteman, adab berteman. Syariat Islam, syariat yang sempurna. Di antara kesempurnaan Islam, memberikan petunjuk kepada seorang Muslim kepada siapa dia berteman, siapa teman yang harusnya dia pilih sebagai teman duduk, teman bersama. Kaidah-kaidah apa yang harus diperhatikan ketika kita berteman. Ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah, hubungan hamba dengan pencipta, tapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Mengikat hubungan antara hamba dengan Allah, hablum minallah, dan juga mengikat hubungan antara manusia dengan manusia. Maka Islam telah memberikan petunjuknya yang jelas kepada siapa kita berteman. Circle pertemanan kita itu siapa? Apakah orang yang kita jadikan teman orang-orang yang membawa kita pada kejelekan, ataukah membawa pada kesolehan, atau tidak dua-duanya? Tidak bawa kejelekan, tidak bawa kebaikan. Jadi kemana? Ya senang-senang saja gitu. Al-Imam Ibnu Qayyim membagi teman terbagi menjadi 3 keadaan. Al-Imam Ibnu Qayyim membagi bahwa teman itu ada 3 keadaan. Yang pertama, teman bagaikan makanan. Teman itu seperti makanan yang semua manusia butuh makan. Kalau tidak makan, paling buruknya apa? Busung, lapar. Itu jadi paling buruknya apa? Meninggal dunia. Teman bagaikan makanan, maksudnya adalah teman-teman soleh yang kita semua butuh. Bagaikan kita butuh makan. Teman soleh kita semua butuh. Mengingatkan akhirat, mengingatkan ibadah, mengingatkan adab berpakaian, apalagi sama muslimah saling mengingatkan. Teman-teman yang soleh, bajunya muslimah tidak boleh yang ketat, tidak boleh menerawang, tidak boleh dipakaikan minyak wangi. Ini teman-teman soleh yang semuanya kita butuh.
Keadaan kedua, teman bagaikan penyakit. Teman bagaikan penyakit. Yang tentunya manusia tidak ada yang mau sakit. Siapa di sini yang mau sakit? Ada? Tidak ada. Bahkan kita tidak mau ketularan penyakit. Ini adalah teman yang buruk, yang harus dijauhi. Makanya kita menjaga badan supaya tidak sakit, gitu kan? Menjauhi sebab-sebab kena penyakit. Nah, teman bagaikan penyakit, ini teman yang buruk, teman yang jelek, yang harus dijauhi. Mengajak pada maksiat, ngajaknya nongki-nongki. Nongki di mana? Kafe. Warkop masih ringan. Paling warkop makan, ngeteh. Tapi kalau di kafe nanti ada karaokean, ada apa lagi? Ada, bukan akhwat namanya, ikhwit. Ada perempuan. Kalau kafe kan gitu. Ini teman yang buruk, bagaikan penyakit. Kalau bahasa sekarang apa teman penyakit itu? Toksik lah. Toksik positif. Anak-anak Gen Z ya, bahasanya apa? Toksik, yang harus dijauhi. Karena dia bagaikan penyakit, bisa menularkan keburukan kepada kita. Keadaan ketiga, teman itu bagaikan obat yang sewaktu-waktu kita butuh. Bagaikan apa? Obat sewaktu-waktu kita butuh. Butuhnya sewaktu-waktu saja. Kalau tidak sakit kita minum obat? Tidak. Apa maksudnya teman bagaikan obat? Yaitu teman yang dia punya sifat buruk, tapi sewaktu-waktu kita butuh dia, bisa diharapkan kebaikannya. Terkadang kita punya teman, dia punya sifat jelek, tidak kita jadikan teman akrab, tapi satu saat kita butuh dia. Nah, itu namanya teman bagaikan obat. Obat kapan kita konsumsi? Ketika butuh sakit. Walaupun pahit obat itu, tapi bisa diharapkan kesembuhan. Betul? Pahitnya justru bisa diharapkan kesembuhan. Nah, teman bagaikan obat, dia punya sifat buruk, tapi kalau kita temani, kita ajak main, ajak ngaji, kadang-kadang dia baik, lempeng, bisa diharapkan kebaikannya. Itu namanya teman bagaikan obat. Yang harus kita cari, teman yang bagaikan makanan, yang kita selalu butuh. Itu namanya teman-teman soleh. Dan insya Allah yang ada di sini semuanya teman-teman soleh. Kalaupun ada kekurangan itu pasti. Apalagi istri kita. Insya Allah istri-istri soleha, istri-istri ya. Ya Bapak Fred, istri-istri soleha. Walaupun pasti ada kekurangannya. Pasti, karena kita manusia bukan malaikat, dan istri kita wanita manusia, bukan wanita malaikat. Betul? Ya, yang bujang-bujang harap menelan ludah. Harap maklum. Baik. Tadi sudah kami jelaskan bahwa agama kita lengkap, memberikan petunjuk bagaimana hendaknya mencari teman. Di antara hadis yang memerintahkan kita mencari teman yang baik, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari jalan sahabat Abu Hurairah, bahwasanya hadis riwayat Ahmad dari jalan sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda,
al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Nabi SAW beliau bersabda, seseorang itu tergantung agama teman akrabnya. Seseorang itu tergantung agama teman akrabnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman akrabnya. Hadis ini, ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan falyanzur, hendaklah dia memperhatikan. Nazara yanzur, nazar, melihat. Hendaklah dia melihat, memperhatikan siapa yang menjadi temannya. Kalimat hendaklah dia melihat ini berisi perintah agar kita cari teman yang baik, karena datang dengan fi'il amr, falyanzur, ya, dari lamul amr, fi'il mudhari kemasukan lam perintah, falyanzur, hendaklah dia melihat. Kalimat Nabi hendaklah dia melihat ini berarti kita disuruh memperhatikan, memilih teman-teman yang baik, teman-teman yang akan kita jadikan teman akrab. Karena kalau Islam tidak mengatur, membebaskan kita bergaul dengan siapapun, maka tentu Nabi tidak akan mengatakan hendaklah dia melihat siapa yang jadi teman akrabnya. Jadi di sini sangat jelas memberikan petunjuk kepada kita agar mencari teman-teman yang akrab, yang baik. Dan teman akrab itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Kalau dia baik, maka akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau teman akrab ini buruk, pasti akan mendatangkan keburukan. Apalagi zaman sekarang, saudara-saudariku sekalian, kalau kita tidak pandai-pandai memilih teman, memilih circle kita dalam bergaul, maka tentu kita akan terbawa-bawa dengan perkembangan zaman yang sudah kita lihat bagaimana banyak penyimpangan-penyimpangan akhlak. Teman-teman laki-laki anak kita punya anak laki-laki, perhatikan siapa teman laki-lakinya. Kalau ternyata teman anak laki-laki kita pecinta yang ungu-ungu, yang pelangi, berarti bahaya. Bahaya enggak? Bahaya. Apalagi sekarang ada aplikasinya. Siapa nih jarak 50 meter yang senang dengan pelangi? Itu ada aplikasinya. Dia bisa tahu. Baru tahu ya. Jadi ada aplikasinya untuk mencari circle yang sama-sama suka pelangi. Nah ini sangat bahaya sekali. Maka anak laki-laki kita harus diarahkan kepada teman-teman yang soleh. Jangan sampai dia tercebur dengan circle yang seperti ini, yang membahayakan. Atau anak laki-laki kita tergabung dalam geng-geng, kelompok-kelompok yang kriminal. Ada geng motor, ada geng apa lagi? Ya banyak yang bisa membahayakan dirinya. Ini juga harus kita periksa, dikontrol siapa teman laki-laki yang menjadi teman anak kita. Begitupun kalau ibu-ibu punya anak perempuan, ini harus lebih ekstra lagi. Karena anak perempuan ini kalau tidak dijaga pergaulannya, dia akan salah dalam bergaul. Salah bergaul mengakibatkan kerugian dunia, juga kerugian agama akhir. Karena itu di zaman sekarang
Tidak bisa kita sembarangan meremehkan yang namanya pertemanan. Tidak bisa kita asal berteman, tapi harus selektif memilih dengan pilihan yang tepat. Karena teman yang buruk itu Nabi kabarkan bagaikan orang yang pandai besi. Minimal kita kena panasnya, maksimal kita ikut terbakar. Karena itulah dalam hadis kedua Nabi SAW dari jalan Abu Musa Al-Ash'ari, hadisnya riwayat Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, innama mathalul jalisis salih wal jalisis su' kahamilil misk wa nafihil kir fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yuhrika thiyabak wa imma an tajida rihan khabithatan. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW beliau bersabda, sungguhnya permisalan teman yang soleh dan teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, dia bisa memberimu, atau engkau membeli minyak wangi darinya, atau engkau mendapati aroma wangi darinya. Sedangkan pandai besi, orang yang pandai besi, akibatnya bisa membakar bajumu, atau kalaupun tidak, engkau mendapati bau yang tidak enak darinya. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Nabi memberikan gambaran penjelasan pengaruh teman, bahwa teman ternyata ada efek pengaruhnya. Seorang muslim dia pilih teman-teman pilihan, teman-teman yang tidak kita dengar darinya kecuali kebaikan, teman-teman yang menunjuki kebaikan, teman-teman yang mengingatkan dari keburukan. Itu teman yang soleh. Kalau kita punya teman sangat berbakti pada orang tua, bagus tidak? Punya teman dia bakti sama orang tuanya, bagus. Kita punya teman seperti itu, bagus tidak? Bagus. Efeknya apa? Minimal kita ikut-ikutan berbakti sama orang tua kita. Kadang kita punya teman dia sangat baik sama orang tuanya, sopan, hormat, berbakti, bahkan mendahulukan hak orang tuanya. Orang tuanya butuh, dia langsung pulang, padahal sedang asik kerja kelompok. Betul ya? Sedang asik di atas gunung, langsung turun pulang, dipanggil siapa? Ibu, orang tua. Nah, ini berarti kan teman yang bagus, sangat berbakti sama orang tua. Minimal kita akan melihat dengan mata kita, oh kok anak ini sama bapak ibunya kok baik banget, nah, kan begitu. Kita akan terpengaruh untuk berbakti sama orang tua kita. Kalau kita berteman, punya teman yang menyambung silaturahim, bagus tidak? Bagus. Dia sangat memperhatikan saudara-saudaranya, punya adik di Openi. Di Openi apa? Openi itu bahasa Inggris, dibukakan. Iya, open. Di Openi itu diurusi. Ya, dia kok sangat menyambung tali silaturahim, terutama kepada saudara kandung. Punya adik diurus, dibiayai. Ya, kadang kita kagum dengan teman-teman seperti ini. Secara ekonomi tidak kaya,
tapi selalu mengutamakan saudara-saudara kandungnya. Nah, ini setidaknya akan memberikan athar itu apa? Dasar. Athar, pengaruh kepada kita untuk menyambung tali silaturahim, meniru dia. Karena teman ini sangat perhatian kepada saudara-saudara kandungnya, sangat baik. Ya, kalau kita punya teman rajin membantu orang yang membutuhkan, bagus tidak? Ringan tangan. Apa ringan tangan? Ringan tangan itu bisa mudah memberi, bisa memukul. Tapi ini maksudnya ringan tangan mudah membantu. Punya teman ringan tangan, sering bantu orang kesusahan, gercep, kalau ada yang kelaparan dia sangat cepat membantu. Bagus nggak punya teman kayak gini? Sangat bagus. Akan mendorong kita ikut untuk bersedekah, mendorong kita untuk membantu orang yang membutuhkan. Dari tiga ini, ada nggak sekarang yang kita temenin? Bakti sama orang tua, nyambung tali silaturahim, atau suka membantu? Punya nggak kita temenin nih sekarang? Ya. Ada ya? Alhamdulillah. Kemudian pengaruhnya sama kita ada nggak? Ada. Pasti ada, karena dia teman-teman yang soleh, bagaikan makanan, selalu kita butuhkan. Baik, apabila punya teman rajin menuntut ilmu agama, bagus? Bagus, semangat menuntut ilmu agama. Kemana-mana kita selalu diingatkan dengan flyer, nanti malam ada pengajian nih, ikut yuk. Awalnya mungkin kita diajak tidak mau, tapi lama-lama karena keseringan dikasih info kajian, akhirnya kita ikut. Ini teman-teman yang kita harapkan, teman-teman soleh, semangat menuntut ilmu agama. Apalagi zaman sekarang menuntut ilmu agama itu sangat berat. Tantangannya ada online, tantangannya ada kelompok-kelompok belajar, ya. Maka kita harus bersyukur kalau punya teman yang semangat menuntut ilmu agama. Minimal kita akan terbawa-bawa mau ngaji. Bahkan bisa menjadi sebab hidayah terhadap diri kita, karena kita berteman dengan orang-orang yang semangat menuntut ilmu agama. Baik, kalau kita punya teman yang sederhana, zuhud terhadap dunia, hidupnya tidak neko-neko. Nah, kalau bapak-bapak apa nih? Malah neko-neko ya, gaya-gaya gitu. Punya teman hidup sederhana, ya sederhana sesuai kemampuan. Berangkat ke sekolah naik sepeda. Yes. Siapa nih? 15 juta. Nggak usah mahal-mahal, Polygon cukup. Punya teman sederhana dalam urusan dunia, bagus nggak? Uang gaji dari sekolah dihemat bener, ya. Saya mah cukup makan siangnya cilok. Ini sederhana apa pelit? Efisiensi katanya. Efisiensi biaya. Kalau teman punya teman yang sederhana, yang benar-benar dia menerapkan contoh kehidupan Nabi SAW dengan benar, ya, zuhudnya itu zuhud benar, bagus. Bukan zuhud yang dibuat-buat. Jadi zuhudnya benar-benar benar sesuai petunjuk, maka bagus. Ya misalnya, bapak gajinya kan 1 digit kan? Ada yang sudah 2 digit? Belum, 1 digit.
Kita punya teman gaji 1 digit ya, HP-nya masih Android. Dia nggak mau gaya-gaya pakai yang Apple udah dimakan tuh. Apa tuh? Zuhud, dia sederhana. Sesuai kemampuan. Dia nggak mau kredit motor, ngutang dengan motor-motor harga 35, nggak mau. Dia beli motor second sesuai kemampuan. Nah, ini bagus teman seperti ini, yang bertindak dalam kehidupan dunianya sesuai kemampuan. Zuhud namanya. Ya, karena mampunya gaji 1 digit, mampunya motor sederhana, ya udah sederhana. HP sederhana, sederhana. Walaupun dibilang sama teman-teman yang lain ketinggalan zaman, nggak peduli. Nah, ini teman-teman yang harus kita cari, bukan teman-teman yang mengutamakan stylish. Pengennya kelihatan mewah, pakai laptopnya yang harga di atas 25, tapi semuanya hutang. Aduh. Ah, ini nggak zuhud. Teman-teman yang hanya membawa kita cinta dunia, selalu kurang puas, hidup di luar kemampuan, hingga kelihatan memaksakan diri. Ya, jadi kalau punya teman-teman yang sederhana, yang zuhud sesuai kemampuan, maka ini teman yang bagus. Baik, kalau punya teman masih muda sudah menikah, bagus? Bagus. Berarti yang belum nikah sudah umur, jangan ditemenin. Atau cariin jodoh. Cari jodoh. Cariin jodoh. Kalau belum Masih muda sudah menikah. Allah. Karena ujian wanita sangat berat zaman ini, dia sudah menikah. Bagus tidak punya teman seperti ini? Bagus. Bisa sharing cerita, nikah muda itu enak. Ya, pahitnya cuma sedikit, enaknya banyak. Nah, ini kita cari teman seperti ini. Jangan udah bujangan nyari temennya sama-sama bujangan. Akhirnya bukan termotivasi nikah, malah saling menggembosi. Udah 2030 masih panjang katanya. Ya, Ya Allah, happy Ustaz. mumpung masih muda, kita happy aja dulu, enak jadi bujangan katanya. Allah. Jadi punya teman masih muda sudah berani menikah, bagus. Sehingga dia bisa sharing pengalaman kehidupan, bagaimana cara menafkahi istri, bagaimana cara bergaul sama wanita. Ya. Jangan kita berteman bergaul sama bujangan-bujangan yang sama-sama pernah ditolak. Sharing pengalaman. Apa rasanya ditolak akhwat? Dunia terasa sempit. Baik, ya. Ini punya teman yang rajin ibadah, bagus. Selalu puasa, menjaga Senin Kamis, selalu menjaga sholat jamaah di masjid, bagus. Kadang-kadang kita butuh teman-teman yang semangat ibadah seperti ini. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika melihat Nabi sholat malam, dia terpancing ikut bangun untuk sholat tahajud bersama Nabi. Jadi ada sosok yang membuat dia bangun. Nah, kita kadang-kadang kalau kumpul lagi di masjid, itikaf, jam 2 kok sudah ada yang bangun, kan kita termotivasi. Itu pentingnya teman-teman yang soleh, yang mengajarkan rajin ibadah. Kita butuh seperti ini. Teman-teman yang bisa mengingatkan kita akan ketaatan. Apalagi teman itu teman pendamping hidup. Ini aura-aura bujangannya kelihatan. Teman pendamping hidup yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu imro'an. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki suami. Aiqadha ahlah, yang dia membangunkan istrinya. Fa'in abad, kalau istri yang nggak mau dibangunkan, diciprati dengan air. Jadi kita butuh pendamping
yang bisa memotivasi untuk ibadah. Kata Nabi, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun sholat malam, kemudian juga membangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau, diciprati air. Kemudian kata Nabi, semoga Allah juga merahmati seorang istri yang bangun sholat malam, kemudian membangunkan suaminya. Berarti ini kita butuh pendamping, teman-teman yang bisa memotivasi untuk ibadah. Inilah teman-teman soleh. Teman-teman bagaikan makanan yang selalu kita butuhkan, karena manusia butuh makan. Bukan teman-teman yang buruk, teman-teman yang bisa menjauhkan kita dari ibadah, dari kebaikan, dan seterusnya. Teman-teman soleh ini, kalau tidak ada, kita akan mencarinya, atau bahkan kita mendoakan dengan doa kebaikan bagi dia ketika dia tidak hadir, karena kita merindukan. Makanan, yang namanya makanan, kita butuh. Nggak mungkin kita nggak makan. Sehari minimal 3 kali, belum nyemilnya. Snack time setengah 10 nyemil gitu kan, ya Pak Hasan? Iya, apalagi Pak Hasan ngemilnya macam-macam. Baik ya, ini yang disebut teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Kemudian sebaliknya dari teman-teman soleh ini, teman-teman yang buruk. Ini penyakit, teman bagaikan penyakit. Orang tidak ada yang mau, karena bisa menjerumuskan kita dalam perkara yang haram. Punya teman suka musik, baik atau bagus? Wah, pilihnya mana? Baik atau bagus? Buruk. Teman suka musik, buruk. Karena akan membawa kita pada keburukan, maksiat. Dia menawarkan, nih ada album terbaru. Ya. Apa album terbarunya, Pak? Yang nggak tahu ya. Ini grup band baru muncul. Nah, itu karena punya teman suka musik. Punya teman suka apa? Main judi. Apalagi sekarang judi online sudah sangat bertebaran, marak. Baik atau buruk? Buruk. Teman suka main judi bisa membuat hancur keluarga, hancur keuangan, karena punya teman-teman yang suka main judi. Baik, punya teman yang suka ngutang, baik atau buruk? Nah, punya teman suka ngutang, ditemenin apa dijauhi? Dibantu. Dia namanya suka ngutang, nggak cukup sekali bantuan, namanya suka kan sering, hobi. Dibantu terus ya keenakan. Punya teman hobinya ngutang, baik atau buruk? Buruk. Dinasehati, kamu jangan kebanyakan ngutang, sadar diri, penghasilanmu berapa, ya, nggak usah gaya-gaya, banyak gaya, tiap hari ganti jam tangan, tiap hari ganti tas, tiap hari ganti sepatu, mendingan tiap hari ganti kaos kaki. Kaos kaki 10.003 kan? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada katanya. Kaos kaki kuat, Pak. 10.003. Oh. Kalau hot nggak ada. Oh, hot nggak ada 10.003. Di pasar pagi juga nggak ada. Besok kan pasar pagi tuh. Minimal 7.000-an. Oke, nolak akhwat. Jadi kalau punya teman yang suka hobinya ngutang, dinasehati, suruh berhenti dia. Hiduplah sesuai dengan kemampuan. Karena orang yang hobi ngutang lama-lama akan terjerumus dalam dosa. Dia ngambil riba, ngutangnya sudah semakin besar, skalanya ke lembaga keuangan. Karena udah hobi. Bukan lagi kepada teman-teman dekat, langsung menghubungi lembaga keuangan, bank. Yang namanya bank akan menjerat dengan bunganya.
Atau yang lebih parah karena hobinya utang jadinya pinjol. Betul? Pinjaman online. Kalau sudah terjerat pinjaman pinjol ini, maka dia bagaikan lingkaran setan. Kita lunasi satu pintu, pintu yang lain akan membuka, menawarkan pinjaman berikutnya. Itu karena hobi ngutang. Maka teman-teman yang hobinya ngutang harus dinasehati sebelum terlambat, sebelum kita kena pengaruh kejelekan karena dia suka berhutang. Nah, teman-teman jelek ini, Bapak Ibu, akan mendatangkan penyesalan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, "Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila." Duhai sekiranya aku tidak menjadikan dia sebagai khalilan, sebagai teman dekat. Laqad adallani 'anidz dzikri. Sungguh teman yang semacam ini nih, yang jelek, yang buruk, telah menyesatkan aku dari mengingat Allah. Jadi penyesalan di hari kiamat tidak akan berguna, karena kita baru menyadarinya berikutnya. Ya, maka saudara-saudaraku, kalau kita merasa sendirian, tidak punya teman, justru bisa jadi itu lebih baik bagi Anda. Karena kalau Anda berteman, mendatangkan madorot, bahaya, penyesalan. Kadang-kadang kita merasa sendirian, ya, saya kok gak punya bestie. Bestie saya siapa? Kok gak ada yang mau temenan sama saya? Bisa jadi di balik itu ada hikmahnya. Apa? Dengan kesendirian kita dijaga oleh Allah dari circle bestie yang buruk. Maka sebaik-baik bestie adalah istri kita, suami kita. Jadi yang lebih harus waspada para bujangan. Nah, itu betul ya? Iya. Sahabat Abu Darda radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, min fikhir rajul madkhaluhu wa mamshahu wa ilfuhu. Termasuk tanda kecerdasan seseorang, kata sahabat Abu Darda, termasuk tanda kecerdasan seseorang, madkhaluhu, pemasukannya, halal atau haram. Kedua, mamsyahu, tempat jalannya, nongkrongnya di mana nih? Jaksel, Blok M. Lihat, antum nongkrong di mana? MM. Apalagi mall terbesar se-Asia. Yang ketiga, ilfuhu, temannya. Jadi termasuk tanda kecerdasan seseorang, lihat 3 perkara ini. Pemasukannya, kalau dia masuk pemasukannya halal, cerdas dia. Pandai mengatur keuangan, karena masih bujang, belum punya pendamping, sering nabung, ya, untuk bekal di hari berbahagia nanti. Berarti cerdas, ya, sampai pensiun. Udah tua berarti, nggak laku-laku. Yang kedua, lihat mamsyahu, tempat jalannya kemana. Kemana dia jalan? Nongkrongnya kemana? Ke masjid, anak masjid. Ke gunung, tapi tidak sholat, ngejar sunset, apa? Kalau pagi, sunrise, summit, tapi nggak subuhan. Rugi. Matahari dikejar, yang pencipta matahari tidak diibadahi. Betul? Nah, ini bukan orang cerdas. Naik gunung dikejar mataharinya, pencipta mataharinya tidak diibadahi, tidak sholat. Cerdas atau tidak? Tidak cerdas. Kata sahabat Abu Darda, tanda kecerdasan seorang, lihat kemana jalannya. Healingnya kemana healingnya? Ke masjid, taman-taman ilmu, atau ke pasar?
Pasar ikan, pasar pagi, pasar Senen, pasar Legi, pasar Pahing, kan banyak. Yang ketiga, tanda kecerdasan seseorang, ilfuhu, siapa temannya. Kalau dia punya bestinya bagus, baik, berarti dia cerdas. Tapi kalau salah dalam pergaulan, maka ini termasuk tanda kebodohan seseorang. Ya. Karena itu kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan pertemanan ini bisa membawa kita pada kebaikan. Jangan sampai kita terbawa untuk keburukan. Dan masih banyak asar-asar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya pertemanan. Di antaranya dari Sufyan Tsauri, "Laisa syai'un ablagha fi fasadi rajulin wa salahihi min sahibin." Tidak ada sesuatu yang bisa merusak seseorang dan membuat dia baik daripada pertemanan. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa membuat orang baik atau buruk kecuali pertemanan. Dengan teman dia bisa jadi baik, dengan teman dia bisa jadi buruk. Ya, ini. Maka saudara-saudariku, dalam pertemanan ini harus kita memiliki pilihan yang tepat dan juga ada adab-adab yang harus diperhatikan. Di antara adabnya yang pertama, mengucapkan salam apabila masuk menemui teman. Mengucapkan salam apabila masuk menemui teman. Kita masuk ke kantor, ada teman lagi duduk sendirian, ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bersabda, "Idzan taha ahadukum ilal majlis falyusallim." Apabila seorang di antara kalian telah sampai ke sebuah majlis tempat, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Jadi kalau masuk kantor lagi ada teman-teman duduk, ya biasanya di kantor kan beberapa orang, ucapkan salam. Karena salam itu doa, dan doa membawa pada kebaikan. Doa mendatangkan cinta. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang bisa membuat kalian saling mencintai? Kata Nabi, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Lihat kandungan makna salam. Assalamu alaikum, keselamatan atasmu. Warahmatullah, dan rahmat Allah juga kepadamu, wabarakatuh, dan keberkahannya. Ini doa yang sangat baik. Maka dengan menebarkan salam sesama teman akan mendatangkan kecintaan dan menghilangkan kebencian. Karena itu bila ada selek, tidak cocok dengan teman, ada masalah, yang paling baik yang pertama kali mengucapkan salam. Kita selisih pendapat nih sama teman, debat. Akhirnya hari pertama tidak saling menyapa. Kata Nabi, yang paling baik dari yang berselisih ini yang pertama kali mengucapkan salam. Kemudian adab berikutnya dalam pertemanan ya, adalah tidak membangunkan teman dari tempat duduknya. Tidak membangunkan teman dari tempat duduknya. Karena ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yuqimanna ahadukum rajula min majlisih thumma yajlisu fihi. Janganlah salah seorang di antara kalian membangunkan orang dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di situ. Apabila kita dalam satu majelis sudah tempat duduknya diduduki orang, maka kita tidak boleh membangunkan orang tersebut kemudian kita duduk. Kecuali satu, itu adalah tempat duduk di meja kerja kita. Ya.
Kita punya meja kerja, dikasih kursinya, dan memang sudah ditulis di mejanya atas nama Bapak Dedi. Nah, Bapak Dedi. Maka berhak nggak? Dia berhak. Kalaupun diduduki oleh teman, minta baik-baik. Mohon maaf, Pak, saya butuh duduk di sini. Oh iya, karena mungkin dia sedang butuh duduk untuk ngobrol dengan teman sebelah. Nggak masalah. Itu tidak terkena larangan, karena memang itu adalah kursi kita. Yang kedua, dikecualikan dari larangan ini, janganlah salah seorang di antara kalian membangunkan orang lain dari tempat duduknya kemudian dia duduk apabila kita sudah datang pertama kali, kemudian keluar untuk hajat kebutuhan. Kita sudah datang pertama kali, kemudian kita duduk di sana, setelah itu ada hajat, kita keluar, maka kita lebih berhak. Tempat kita diduduki, maka itu kita lebih berhak. Contohnya apa? Sholat berjamaah, sholat Jumat. Kita datang pertama kali, sudah duduk, sudah sholat tahiyatul masjid, kemudian qadarullah buang angin, otomatis harus berwudu. Kita tinggalkan tanda di tempat duduk bahwa ini saya sudah datang pertama, maka kita lebih berhak di situ daripada teman yang datang kemudian duduk di tempat kita. Boleh dibangunin. Ya, mohon maaf, ini ada tanda saya. Tandanya apa? Peci, tumbler, nah, dan seterusnya. Itu kita lebih berhak. Baik, kalau yang duduk anak kita sendiri boleh dibangunin? Hah? Boleh. Kondangan. Kita keluar, malah kursi kita didudukin anak. Boleh dibangunin anaknya? Abi mau duduk, kamu main sana. Abi pangku. Abi pangku. Boleh nggak? Anak sendiri. Atau yang menduduki tempat kita, murid kita sendiri. Murid bangun. Nah, murid harus bangun ya. Ikutin Pak Guru ya. Boleh? Ya, nanti dibahas ya. Baik. Ini. Itu adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga, ketika kita berteman, tidak berbisik-bisik dua orang, meninggalkan orang yang ketiga. Tidak berbisik-bisik dua orang, meninggalkan orang yang ketiga. Kenapa? Karena bisa membuat sedih. Antum cuma 3 orang, 2 orangnya bisik-bisik, yang ketiga nggak diajak ngomong. Bikin apa ini namanya? Curiga, bikin sedih. Jangan-jangan 2 orang ini ngomongin saya. Ngomongnya pakai bahasa Sunda lagi. Saya orang Jawa, nggak paham. Ini tidak boleh. Jadi adab dalam berteman, bermajlis, apabila cuma ada 3 orang, yang 2 orang dilarang berbisik-bisik meninggalkan orang yang ketiga. Karena kata Nabi, fa'innahu yuhzinu. Hal itu akan membuat orang yang ketiga jadi sedih, bahkan membawa curiga. Ya, karena tidak diajak ngobrol, tidak diajak bicara. Atau yang 2 ini bicara pakai bahasa daerah yang tidak dipahami orang ketiga. Tidak boleh. Akan membuat pertemanan kita menjadi rusak, terputus. Betul? Nabi bersabda, "Idza kuntum salasah fala yatanajasnani dunal akhar hatta yakhtalitu bin nas min ajli an yuhzina." Muttafaqun alaih. Apabila kalian 3 orang, janganlah 2 orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai datang manusia yang lain, karena hal itu bisa membuat dia sedih. Karena hal itu bisa membuat dia sedih. Ucapan Nabi sampai datang manusia yang lain, artinya kalau lebih dari 3 boleh. Ada 5 orang,
Dua orang bisik-bisik, yang tiga orang ngobrol. Boleh nggak? Boleh. Karena tidak ada kecurigaan, tidak ada prasangka buruk. Jadi sampai datang manusia yang lain. Nggak boleh kalau cuma bertiga kita ngobrol berdua, yang satu tidak diajak ngobrol. Dia akan sedih, kesepian, dan seterusnya. Ini adab dalam berteman. Sehingga pertemanan kita akan baik. Kemudian adab juga dalam berteman adalah saling menasehati. Saling menasehati. Dan ini kadang-kadang berat. Agama kita itu agama dibangun nasihat. Kadang kita lebih merasa tidak enakan. Betul ya? Gak enakan kalau nasihati teman. Apalagi ibu-ibu ketika kumpul ngelihat ada sebagian muslimah gamisnya ketat atau pakai minyak wangi, ingin nasihati kok berat. Jangan. Berikan nasihat itu walaupun pahit. Walaupun pahit. Karena kita butuh nasihat. Siapa yang tidak butuh nasihat? Kita semua butuh nasihat. Nasihat itu bagaikan obat yang bisa mengobati penyakit kita. Tanpa nasihat, kita terus akan berkubang dalam kesalahan. Apalagi wanita sifatnya kurang akal. Kurang akal. Butuh nasihat. Suami menasihati istri, bagus? Bagus. Istri menasihati suami, bagus tidak? Bagus. Ya. Saling menasihati. Pak guru dengan Pak guru saling menasihati, benar? Apalagi pimpinan, kepala sekolah, kepala pendidikan, HRD menasihati anak buah. Tanpa nasihat kita tidak bisa terbimbing. Karena itulah Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Adab dalam berteman juga adalah bermanis muka di hadapan teman dengan senyum, ya, ceria, bukan pasang muka apa tuh, muka wajah apa, cemberut, jutek, muram, jangan, tapi bermanis muka di hadapan teman. Karena Rasulullah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumanmu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Dan orang kalau senyum itu harus dari dua sisi bibir, dua-duanya. Jangan cuma satu sisi. Coba Pak Hasan satu sisi senyumnya. Jangan begitu tuh, dua sisi. Satu aja diangkat. Gimana? Oh, nggak bisa. Kalau cuma satu sisi, sinis namanya, sebel gitu. Apa sih katanya? Nah, jadi senyum yang bermanfaat itu dari dua sisi bibir. Senyuman ini mendatangkan sedekah dan mendatangkan kebahagiaan bagi yang diberi senyuman. Betul? Apalagi yang diberi senyuman yang sudah lama diharapkan. Gimana Pak Alvin? Maka termasuk target marketing, pegawai harus senyum. Itu target marketing. Nggak ada yang jualan baju kita masuk nggak senyum. Senyum dulu dia, sehingga kita mau masuk. Mari Pak, lihat-lihat dulu. Sambil senyum apa sambil ketus? Enggak, sambil senyum. Akhirnya kita mau masuk. Kalau sudah masuk, dari mata turun ke dompet. Jadi mau beli, ya. Itu targetnya dari senyuman. Maka jangan pelit-pelit senyum. Kalau sendirian senyum gimana? Hah?
Lagi Di tempat sepi, nggak ada siapa-siapa, senyum-senyum sendiri. Boleh tidak? Kalau terngiang-ngiang satu peristiwa gimana? Masa nggak boleh? Terngiang-ngiang satu peristiwa, akhirnya kita senyum-senyum sendiri. Kok bisa saya dulu kayak begitu ya? Nah itu Boleh nggak? Boleh ya. Mengenang masa-masa lalu sendirian, senyum, tapi jangan lama-lama. Kalau keterusan bahaya. Baik. Ada berteman berikutnya, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Dalam berteman, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang agama. Saling menggibah, saling namimah, adu domba. Kita kumpul, circle nih, 3 orang, akhirnya ngomongin yang lain. Oh, si dia mau gini. Ya. Kemudian adu domba, merendahkan orang, jangan. Boleh berteman, boleh berkumpul, boleh berkelompok, tapi tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Kalau kita berkelompok, ngegeng, tapi hanya untuk melanggar aturan agama, maka tidak ada manfaatnya. Berkelompok untuk mengerjakan PR bahasa Arab, bagus? Bagus. Habis PR-nya selesai, pulang. Jangan PR bahasa Arab selesai, selanjutnya pindah. Nah, ngapain? Ngegibah sambil nyeblak. Ini melanggar aturan agama. Jadi kadang-kadang kita majelis kita ini perlu diluruskan. Boleh botram, ke Eko Edupak bawa daun pisang, boleh makan bersama, boleh tidak? Boleh, tapi jangan melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama. Inilah beberapa adab-adab dalam bermajelis, berteman, sehingga pertemanan kita pertemanan yang membawa pahala, membawa kebaikan, pertemanan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari jerat-jerat ke pintu neraka. Allah taala a'lam. Ya, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Tadi sempat lewat hadis Ya, dengan mas apa itu? tadi isi hanya bertanya mengenai hadis dari Abu Darda mengenai 3 tanda orang yang cerdas tadi sempat kelewat. 1. Pemasukannya. 2. Kemana tempat jalannya. 3. Temannya, pertemanannya. Antum sering kemana jalan? Massage. Kemes doang. Sama kafe. Apa itu ke kebun Sakinah, gelap-gelapan. Baik, Ini ada buku untuk hadiah. Ustaz. Ada 4 buku untuk umahat hadiah. Ditanya atau dibagi saja? Ditanya. Ada 4 hadiah buku. Tolong panitia dilihat siapa yang angkat tangan terlebih dahulu. Bu guru tolong dilihat yang angkat tangan. Di sana belum tidak. Pertanyaan pertama. Sudah siap belum? Lepas. Tidak ya. Pertanyaan pertama. Siapa nama ulama yang membagi pertemanan itu ada 3 keadaan? Bagaikan obat, bagaikan makanan, bagaikan penyakit. Nama ulama yang mengucapkannya siapa? Ya Allah. Untuk ibu-ibu. Situ ibu. Ya, sudah ada panitia? Ya, jawabannya apa? Imam siapa? Tidak terdengar.
Siapa jawabannya, Bu? Ada mic di situ, tolong. Mic-nya ditanya ini Bu tuh kan. Siapa nama ulama yang membagi teman itu menjadi 3 keadaan? Tes. Siapa nama ulamanya? Masya Allah, sahih, jawabannya benar. Ini hadiahnya nanti diambil panitia. Pertanyaan kedua untuk ibu-ibu juga. Bacakan hadis riwayat Ahmad. Seorang itu tergantung agama temannya. Baca hadisnya, Arabnya. Iya, hadis mah Arab, masa hadis pakai bahasa Indonesia? Ayat, hadis, bahasa apa? Bahasa Arab. Kalau ayat terjemahannya itu bahasa Indonesia, bukan ayat namanya. Yang dapat pahala kan bapak-bapak kalau baca Quran yang bahasa Arabnya, bukan baca terjemahannya, gitu kan? 1 huruf 10 pahala, itu kan baca ayatnya. Alhamdulillah itu. Ya, bacakan teks Arabnya. Agama seorang itu dilihat dari agama temannya. Silakan. Ya. Pas apa lanjut? Masya Allah. Ya, beri dia hadiah. Jawabannya benar. Bisa lewat situ tuh. Ya. Ada busing dia tadi kayak. Diingat warnanya aja Pak. Iya, udah 1 2 sih. Baik. Pertanyaan ke Iya. 1 2 3. 3. Ibu-ibu lagi atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Pertanyaan ketiga. Sebutkan 1 adab berteman. 1 adab dalam berteman. Tadi sudah saya sebutkan berapa itu? 5 ya? 6. Sebutkan 1 saja. Jangan nongkrong kafe. Salah 1 adab dalam pertemanan. Jangan ngutang. Apa? Saling menasihati. Masya Allah. 6. Sahih. Terakhir, yang keempat, sebutkan ucapannya sahabat Abu Darda. Tanda kecerdasan seseorang ada 3. Baik, jadi sana. Ya, tanda kecerdasan seorang ada 3. Ucapan sahabat Abu Darda. Silakan. 1. Standar temannya juga, yaitu pemasukannya halal, maksudnya pandai mengatur keuangan. Yang kedua, tempat jalannya kemana, untuk mencipta, untuk memota, atau untuk diminta. Yang ketiga, siapa temannya, apakah dia bergaul dengan orang yang baik atau orang yang buruk. Masya Allah, mumtazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita jawab satu persatu. Pertemanan antara ikhwan dan akhwat yang bukan mahram tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan perhatian ketua pada anggota? Mohon dijelaskan juga fitnah wanita yang dapat terjadi pada ketua ikhwan, anggotanya akhwat, karena sulit dibedakan perhatiannya.
Ini siapa yang dimaksud di sini? Siapa yang jadi ketua di sini? Ketua pramuka ya, Pak Yoga ya. Baik, Islam sudah mengatur bagaimana pergaulan antara laki-laki dan wanita dengan aturan yang sangat baik. Islam tidak melarang adanya panitia-panitia, ada ketua, ada anggota, tidak dilarang. Tapi ketika dalam bergaul hubungannya laki-laki dan wanita, ini harus mengikuti koridor agama. Ketika ketua memberikan perhatian kepada anggotanya yang wanita, maka perhatian ini perhatian sebatas kerja, bukan ada udang di balik rempeyek. Ya, harus sebatas kerja. Arahan. Kepsek punya anggota, guru-guru akhwat, betul? Harus sebatas kerja. Dan perlakuannya harus sama di antara guru-guru akhwat ini. Jangan yang satu dijelaskan dengan detail, karena ini inceran saya. Bahaya. Kalau yang satu dengan ketus, udah cepet-cepet, biar cepet selesai. Nggak boleh, itu namanya perhatian ada maksud. Harus dijaga pergaulannya benar. Ya. Jangan berduaan dalam satu tempat yang sepi. Boleh tidak? Karena ingin memberikan perhatian lebih, anggotanya dipanggil masuk ke ruangan kerja pribadi Kepsek. Hanya berdua dengan dalih ingin konsolidasi. Tidak boleh, karena Nabi melarang laki-laki berduaan dengan wanita di tempat yang sepi. Apa hikmah larangannya? Ketiganya adalah setan. Betul? Laki-laki, wanita di tempat sepi, ketiganya setan, membisikkan perkara-perkara maksiat. Termasuk ustaz. Ya, nggak boleh ustaz manggil jamaah akhwat berduaan di tempat sepi, di ruangan yang tidak dilihat banyak orang. Ini tidak boleh. Jadi harus mengikuti aturan-aturan agama, karena fitnah wanita itu sangat berat. Baik yang sudah menikah, apalagi yang belum menikah. Atau dibalik, baik yang belum menikah, apalagi yang sudah menikah. Bisa ya Pak Farid ya? Bisa ya. Karena wanita itu fitnah yang sangat berat bagi laki. Jadi ikutilah aturan agama dan jangan namanya safar berduaan. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh dengan alasan dinas luar kota antara pimpinan dengan anak buah, laki-laki perempuan. Nggak boleh. Tidak boleh. Anak saya mempunyai teman akrab tapi beda agama. Teman anak saya adabnya bagus, anaknya sopan, ramah, pintar, rajin belajar. Tapi sayangnya beda agama. Apakah temannya anak saya boleh jadikan teman akrab untuk anak saya? Jangan. Kalau beda agama, dakwahi dia. Dakwahi supaya masuk Islam. Karena pertemanan harus dibangun di atas iman. Tanda manisnya iman seseorang, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah, bukan karena semata-mata bagus akhlaknya, bagus sopan santunnya, tapi harus bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, ini yang harus diperhatikan dalam pertemanan. Apa hadisnya? Tanda keimanan seorang dia pisah min halawatil iman, tanda manisnya iman, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Bolehkah memakai jilbab yang bagian sampingnya pendek sekali, kadang ada yang sampai di atas siku atau pas di siku atau di bawah siku sedikit. Bagian depan belakang panjang tapi sampingnya yang pendek, kadang kelihatan bentuk lengannya. Ya, tujuan memakai jilbab adalah menutupi lekuk-lekuk tubuh, bukan malah menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Jadi jilbab itu tujuannya menutupi. Sekarang ada model yang
kerudung tapi langsung apa itu bisa buat tangan gitu ya. Jika sebatas hanya kebutuhan tidak ada masalah, tapi tidak setiap saat menampakkan badan atau tubuhnya. Jadi perhatikan, kita memakai jilbab tujuannya menutup aurat, bukan menampakkan aurat. Bagaimana dengan teman yang sukanya pinjam barang-barang kita secara rutin? Nah, gimana? Teman baik atau teman yang dijauhi? Minjam barang secara rutin. Kalau dia orangnya amanah, mengembalikan, menjaga barang yang dipinjam, tidak ada masalah. Apalagi kita tahu keterbatasan dia. Ekonominya memang dia nggak mampu beli laptop, dia nggak mampu beli motor, ya. Tapi dia orangnya amanah karena keterbatasannya, maka boleh kita pinjamkan barang. Ini bisa jadi pahala bagi yang meminjamkan. 5 bulan yang lalu saya mengizinkan istri saya untuk pergi ke luar negeri. Dikarenakan kondisi penghasilan saya yang tidak tetap dan dengan kesepakatan untuk melunasi hutang-hutang yang ada. Namun setelah 5 bulan berlalu ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan. Dan jika saya menjatuhkan talak 3 atau cerai, bagaimana Ustaz hukumnya? 1. Mengizinkan istri pergi ke luar negeri tanpa mahram, ini dosa. Suami mengizinkan istrinya, ya, seorang suami mengizinkan istrinya kerja di luar negeri tanpa mahram, ini perbuatan dosa. Suami harus introspeksi diri, nggak boleh membiarkan istri ke luar negeri tanpa mahram. Yang kedua, ketika sudah kerja di luar negeri, padahal kesepakatannya melunasi hutang, tapi setelah 5 bulan ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan, maka boleh menjatuhkan talak 3. Talak itu adalah jalan terakhir, bukan jalan yang pertama. Jadi harus ada kompromi, nasihat, saling mengingatkan terlebih dahulu. Kalau istri masih diharapkan kebaikannya, maka pertahankan. Siapa yang tidak punya dosa dan kesalahan? Kita semuanya punya dosa dan kekurangan, betul tidak? Apalagi dalam rumah tangga. Bisa jadi kalau kita sabar, kita dapat pahala karena mendapati kekurangan istri, kita sabar, kita dapat pahala. Betapa banyak istri-istri kita yang rewel, bukan rewel, istri kita yang suka marah, ya sama anak, keras, tapi dari situ lahir anak-anak yang soleh. Padahal istrinya bawel, cerewet gitu. Tapi lahirlah anak yang soleh karena kesabaran suaminya. Berapa banyak suami yang suka marah tapi istrinya yang sabar. Akhirnya lahir anak-anak yang pintar. Jadi perceraian itu bukan pintu pertama, dia adalah solusi yang terakhir. Harus ada obrolan, mediasi, kalau bahasa kita sekarang, harus ada jalan keluar yang terbaik. Jangan langsung berpikir untuk bercerai, karena kita semuanya pasti punya kekurangan, pasti punya kesalahan. Ada satu cerita, seorang laki-laki, ya, dia wajahnya tidak ganteng, tapi dapat istri cantik jelita. Kata si istri ini, "Mas, kita berdua akan masuk surga." Loh, kok bisa? Iya, kamu bersyukur karena dapat istri cantik, dan aku sabar dapat kamu. Jadi si suami bersyukur dapat istri cantik, si istrinya bersabar dapat kamu gak ganteng gitu.
Ya bisa jadi dia masuk surga karena istrinya sabar, dapat suaminya tidak ganteng. Si suami bersyukur dapat istri yang cantik. Ya begitulah kehidupan rumah tangga, saling menutupi, saling melengkapi. Siap ya? Ini baru 1 SKS. Bismillah Ustaz, izin bertanya, seringkali terjadi di area ummahat saat kami sudah duduk di majlis lalu qadarullah kami sedang tidak sholat sehingga harus meninggalkan tempat duduk kita karena mau diisi oleh soft sholat. Saat selesai sholat seringkali para umat tidak mau berpindah ke tempat asalnya sebelum sholat, padahal sebelum kami meninggalkan tempat duduk kami tinggalkan tas kami. Apa yang baik harus kami sebutkan? Apa yang harus kami lakukan? Ya, paham ya? Kadang kan di ruangan ibu-ibu ini, misalnya dipakai sholat, karena pengajiannya misalkan habis maghrib lah. Yang pertama datang dia di depan, semangat nih maghrib ke isya. Adzan isya kebetulan ibu-ibu di depan ini sedang tidak sholat karena ada halangan. Otomatis kemana dia? Mundur ke belakang. Yang sholat masuk ke depan. Habis sholat isya masih ada kajian lagi, tapi yang duduk di depan tidak mundur. Padahal yang di belakang nungguin, pengen kembali seperti semula. Siapa yang lebih berhak dalam hal ini? Yang datang pertama kali? Ataukah yang sholat? Hah? Iya, pertama kali. Nah, kalau kita katakan yang berhak adalah yang pertama kali datang, yang menempati soft paling depan, maka harus ada kompromi, saling berbicara dengan baik-baik. Sampaikan saja, mohon maaf ibu-ibu, apalagi kalau ada panitia ya, panitia kan bisa ngatur. Mohon maaf, formasinya kembali ke formasi pertama, siap gerak. Nggak mungkin. Gimana Pak? Di situ bisa nggak pakai siap gerak? Sulit. Ya, balik kanan gerak, tadi balik kanan. Nah, ya dikompromikan saja, dibicarakan baik. Ya. Berikutnya, ada yang bertanya? Ya. Terkait perkembangan anak-anak malam ini, ada anak yang mengalami perubahan karakter gitu. Karena setelah ditelusuri dia itu berteman dengan teman yang kurang baik gitu. Misal suka main game, terus kata-katanya kasar, lalai dalam sholat, akhirnya mempengaruhi dirinya gitu. Nah, bagaimana cara kami orang tua atau guru-guru untuk merubah keadaan itu? Apakah di zaman para sahabat dulu pernah ada kasus yang seperti ini? Baik, anak itu kan dalam masa pertumbuhan karakter itu dia akan mengalami pasang surut, ya pasang surut. Tapi pada asalnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maksudnya dalam keadaan lurus Islam. Nah, tugas orang tua menjaga fitrahnya ini tetap lurus. Suatu waktu penyebab-penyebab yang memalingkan dari lurusnya fitrahnya itu pasti datang. Bagaikan sebuah pohon yang akan dihempas oleh angin. Semakin tinggi hempasan anginnya semakin kencang. Anak usia TK, tantangan kehidupannya tidak seperti yang sudah kelas 5 SD. TK, pergaulannya dengan siapapun pengaruhnya sedikit, karena dia nggak paham, otaknya masih belum nangkep. Anak TK bergaul anak 5 SD, anak 5 SD-nya kata-kata kasar. Dia kadang-kadang nggak bisa nangkep karena otaknya masih terbatas. Berbeda kalau teman ini sebaya, kelas 5, kelas 5, kelas 5, kelas 4, yang otaknya sudah mulai berkembang bisa menangkap. Disitulah challenge tantangan kita sebagai orang tua. Semakin tinggi pertumbuhan anak, maka pergaulan juga akan semakin banyak ujian dan cobaan. Maka tugas kita terus membimbing, terus menasihati agar anak ini berjalan sesuai fitrahnya. Itu hanya ujian satu kali waktu yang masuk. Nanti ketika dia pindah jenjang dari SD ke SMP, ujiannya akan lain lagi. Bukan kata-kata kotor lagi, bukan lagi mencela nama orang tua. Udah nggak main anak SMP. Beda lagi.
lebih berani lagi ngerokok, pacaran, sudah lain challenge-nya. Karena semakin tinggi perkembangan otak, dia akan semakin berbeda kenakalannya. Itulah yang harus kita jaga, fitrah si anak ini tetap lurus, sering dinasehati. Insya Allah kalau dia mendapatkan hidayah, doa kita dikabulkan oleh Allah, anak itu akan terbimbing sampai dia benar-benar matang saat usia kuliah. Yang sudah mulai matang nih, sudah mulai berpikir, ya, sudah mulai dia sisi kedewasaannya sudah ada. Nah, disitulah tantangan bagi kita semua sebagai pendidik, baik orang tua atau sebagai tendik, tenaga pendidik, guru dan lain-lain. Nah, Allah. Ya. Tadi Bapak mengatakan teman yang buruk itu seperti penyakit, di mana orang-orang itu yang nggak ada yang mau penyakit, tapi kenapa realitanya di lapangan itu teman buruk lebih banyak temannya dan teman yang baik lebih banyak dikucilkan atau nggak ada banyak temennya? Iya, karena yang berteman dengan penyakit sama-sama penyakit. Sama-sama toksik. Iya, yang baik itu tidak mau berteman dengan yang buruk. Coba deh, burung dara dia nggak mau kumpul kecuali sama burung dara. Bisa burung dara kumpulnya sama burung elang, burung raja wali, nggak mau, dimakan malah. Burung dara kumpulnya dengan burung dara, sejenis. Nah, ketika teman buruk kok banyak temannya, berarti yang mau dengan teman buruk ini dia sejenis, sama-sama buruk. Orang yang baik nggak mau, nggak nyambung, dia bagikan minyak dengan air, nggak bakal menyatu. Kalaupun dia berteman hanya sekadar nyapa, setelah itu pergi, nggak mau ngikutin nongkrongnya, nggak mau ngikutin maboknya. Itu teman baik begitu, ya, karena dia sehat. Ngelihat penyakit kabur. Yang mau menemani orang yang sakit ini, ya yang sama-sama sakit, yang sama-sama sehati. Makanya ada ucapan para ulama, ucapan para ulama, kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu beragama begitulah kamu akan diperlakukan. Kalau kita beragamanya baik, begitulah kamu diperlakukan, mendapati teman yang baik. Tapi kalau kamu beragama maksudnya bermuamalahnya, bersikapnya buruk, begitulah kamu akan dibalas. Teman-temanmu juga buruk. Begitu, Pak. Ya, Wallahu ta'ala a'lam. Cukup? Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.